aja. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wa kafa, salamun ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'd. Bishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sahabat-sahabatku dimanapun kalian berada, semoga kita selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait ringkasan tafsir surat Maryam, khususnya mulai ayat pertama hingga ayat 20, yang mana ini mengisahkan tentang rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hamba-hambanya yang soleh. Dan surat ini membuka lembaran kisah Nabi Zakaria alaihi salam dan Maryam, dua sosok teladan dalam kepasrahan dan keimanan. Maka melalui penuturan ayat-ayat ini kita akan menemukan hikmah, menemukan pelajaran dan inspirasi untuk kita dalam menguatkan spiritualitas kita. Baik, masuk di slide pertama. Ini dijelaskan permohonan Nabi Zakaria tentang doa dalam keheningan malam. Yang pertama yaitu isyarat huruf misterius. Surat Maryam dibuka dengan huruf misterius, yaitu Kaf Ha Ya Ain Shad, yang mana makna sebenarnya hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini mengingatkan kita akan kebesaran dan rahasia ilahi yang tak terjangkau akal manusia sepenuhnya. Ini adalah pengantar yang kuat untuk kisah-kisah yang penuh keajaiban. Kedua, yaitu tentang rahmat Allah kepada Sayyiduna Zakaria. Nah, di ayat berikutnya menjelaskan rahmat Allah kepada hambanya, yaitu Sayyiduna Zakaria. Rahmat ini terwujud ketika Zakaria memanjatkan doa yang tulus dan rahasia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dijelaskan dalam ayat ke-3, yaitu berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, idnada rabbahu nidaan khafiyya. Ya, ketika Zakaria berdoa kepada Tuhannya nidaan khafiyya, dengan suara yang lirih. Pada saat saya mengikuti kajian tafsir di pondok ketika aliyah dulu, pengajian tafsir yang mana dipimpin oleh kiai kami, yaitu Kiai Haji Ahmad Mustaqim Syafi'i. Tepat pada saat itu dalam penjelasan atau ngaji tafsir pada surat Maryam, pada ayat ini beliau menjelaskan bahwa idnada rabbahu nidaan khafiyya. Sayyiduna Zakaria alaihi salam, beliau berdoa kepada Tuhannya, yaitu nidaan khafiyah, dengan suara yang lirih. Ini menunjukkan metode berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak harus dengan suara yang menggelegar, namun kita bisa mencontoh sebagaimana yang dilakukan oleh Sayyiduna Zakaria ketika berdoa kepada Allah, yaitu dengan nidaan khafiyah, suara yang lirih. Nah, dan ini juga menunjukkan adab berdoa yang mulia, di mana seorang hamba berkomunikasi dengan Rabb-nya dalam kesunyian dan kekhusyuan, yang mana diyakini akan lebih cepat dikabulkan. Ini mengajarkan kita tentang kekuatan doa rahasia. Di slide berikutnya
yaitu ungkapan kelemahan dan harapan Nabi Zakaria. Dalam doanya Nabi Zakaria mengungkapkan kelemahannya. Namun di balik kelemahannya tersebut ada penuh pengharapan kepada Allah, yaitu tentang kelemahan fisik. Nabi Zakaria mengeluhkan bahwa tulang-tulangnya telah melemah dan rambut kepalanya telah memutih oleh uban. Ini adalah gambaran tentang usia senja yang telah mencapai puncaknya, menandakan secara lahiriah kemandulan dan ketidakmungkinan memiliki keturunan. Dan yang kedua yaitu kekhawatiran terhadap agama. Nabi Zakaria, beliau khawatir terhadap mawali atau kerabat-kerabatnya sepeninggalnya yang mungkin akan menyia-nyiakan agama, sebagaimana yang disaksikannya pada Bani Israel yang telah mengubah agama ini. Ini menunjukkan kepedulian yang mendalam terhadap kelangsungan syariat. Yang ketiga yaitu permohonan seorang putra pewaris. Meskipun istrinya mandul, Nabi Zakaria memohon kepada Allah agar dianugerahi seorang putra yang akan mewarisi ilmunya dan kenabian dari keluarga Yakub. Nah, beliau juga memohon agar putranya menjadi pribadi yang diridhoi Allah, menunjukkan fokus pada keberkahan dan ketaatan. Slide berikutnya itu tentang kabar gembira dan tanda kekuasaan Allah. Allah Subhanahu wa taala menjawab doa Sayyiduna Zakaria dengan kabar gembira yang mana melampaui batas logika manusia. Pertama yaitu tentang kelahiran Yahya. Kalau kita lihat di slide sebelumnya, yaitu bahwa Nabi Zakaria ini mengeluhkan tentang fisiknya, kelemahan fisiknya yang sudah menunjukkan tanda-tanda penuaan yang diketahui dengan putihnya rambutnya. Tetapi Allah Subhanahu wa taala memberi kabar gembira akan lahirnya seorang anak yang diberi nama Yahya, nama yang belum pernah diberikan kepada siapapun sebelumnya. Ini menunjukkan keunikan dan keistimewaan dari karunia Allah. Yang kedua yaitu keheranan Nabi Zakaria. Mengapa heran? Nah, Nabi Zakaria ini terkejut karena mungkin kurang percaya. Yaitu bertanya bagaimana mungkin ia akan memiliki anak sementara ia dan istrinya sudah sangat tua dan mandul. Yaitu berusia 120 tahun dan 98 tahun. Nah, ini adalah reaksi manusiawi terhadap keajaiban yang luar biasa. Dan ketiga yaitu tentang kemudahan bagi Allah. Nah, Allah menegaskan bahwa hal itu sangat mudah baginya. Allah mampu mengembalikan kekuatan kepada Sayyiduna Zakaria dan menjadikan rahim istrinya subur. Argumentasi yang diberikan adalah bahwa Allah telah menciptakan Zakaria sendiri dari tiada, menunjukkan kekuasaannya yang tak terbatas. Kemudian masuk slide berikutnya tentang tanda dan kelahiran Nabi Yahya. Sayyidina Zakaria alaihi salam meminta tanda atas kehamilan istrinya dan Allah menjawab doa-doa tersebut dan memberikan tanda yang unik, yaitu pertama tanda kehamilannya yang mana akan dihadapi oleh Zakaria, bahwasannya ia tidak dapat berbicara dengan manusia selama 3 hari 3 malam. Padahal ia dalam keadaan sehat. Nah, hal ini mengisyaratkan bahwa kehamilan itu adalah mukjizat, bukan kejadian yang biasa. Yang tanda yang kedua yaitu isyarat kepada kaumnya. Ketika Sayyiduna Zakaria keluar dari mihrabnya, beliau memberi isyarat kepada kaumnya untuk bertasbih
untuk melakukan sholat di waktu pagi dan petang. Nah, ini menunjukkan kepatuhan dan respon cepat terhadap perintah Allah, sekaligus memberitahukan tanda tersebut tanpa berbicara. Nah, hikmah untuk Yahya yaitu setelah 2 tahun kelahiran Yahya, Allah berfirman di dalam surat Maryam, pada ayat 12, yaitu berbunyi, ya Yahya khudil kitaba biquwwah wa atainahul hukma sabiyya. Wahai Yahya, ambillah, pelajarilah kitab Taurat itu dengan sungguh-sungguh. Wa atainahul hukma sabiyya. Kami menganugerahkan hikmah kepadanya, yaitu Yahya, selagi dia masih anak-anak, yaitu menganugerahi Yahya kenabian sejak usia muda, yaitu 3 tahun. Nah, ini menunjukkan kematangan spiritualnya sejak dini. Nah, berikutnya di slide yang berikutnya itu tentang sifat-sifat mulia Nabi Yahya. Allah Subhanahu wa taala melukiskan sifat-sifat mulia kepada Sayyiduna Yahya alaihi salam sebagai contoh teladan bagi umat manusia. Apa aja sifat-sifat mulia tersebut? Yang pertama itu terdapat sifat hanana, itu belas kasihan. Sayyiduna Yahya dianugerahi rasa belas kasihan yang mendalam dari sisi Allah dan menjadikannya pribadi yang penuh kasih sayang terhadap sesama manusia. Ini mencerminkan kelembutan hati dan empati yang tinggi. Sifat yang kedua yaitu beliau senang bersedekah. Beliau adalah sosok yang gemar bersedekah, gemar menunjukkan kedermawanan dan kepedulian sosial yang luar biasa. Harta baginya adalah sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah dan membantu sesama. Dan sifat yang berikutnya yaitu taqiyan atau bertakwa. Nabi Yahya adalah seorang yang sangat bertakwa. Bahkan diriwayatkan bahwa ia tidak pernah melakukan kesalahan atau bahkan berniat melakukannya. Ini adalah tingkatan takwa tertinggi, haqqat tuqatih, yang mana menjadikannya manusia yang sangat suci. Sifat yang berikutnya yaitu beliau juga baron biwalidayh, yaitu seorang yang berbakti kepada kedua orang tuanya, yang mana beliau selalu berbuat baik serta menghormati mereka. Ini menekankan pentingnya berbakti kepada orang tua sebagai salah satu amal soleh yang paling utama. Dan yang terakhir yaitu beliau bukan sosok yang sombong atau durhaka, serta tidak pernah durhaka kepada Robnya. Ini menunjukkan kerendahan hati dan kepatuhan yang penuh kepada Allah. Dan ini adalah menjadi ciri khasnya Sayyiduna Yahya alaihi salam. Di slide berikutnya itu tentang kesejahteraan Nabi Yahya dan awal kisah Maryam. Pertama, kesejahteraan sejak lahir. Allah melimpahkan kesejahteraan kepada Nabi Yahya pada hari kelahirannya, dan ini adalah berkah awal yang mengiringi kehidupannya yang suci. Kemudian kesejahteraan saat wafat. Kesejahteraannya juga menyertainya pada hari wafatnya. Nah, meskipun menghadapi kematian, ini tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang berikutnya tentang kesejahteraan saat dibangkitkan. Dan pada hari ia dibangkitkan, hidup kembali, ia juga diliputi kesejahteraan. Ini menunjukkan keamanan dan keberuntungan di hari kiamat dari segala ketakutan yang akan terjadi. Nah, awal kisah Maryam yaitu pertama, Ibunda Maryam mengasingkan diri. Kemudian Allah memerintahkan kepada
Nabi Muhammad SAW untuk menceritakan kisah Maryam dalam Al-Quran, yang mana Maryam menjauhkan diri dari keluarganya ke suatu tempat di sebelah timur rumahnya. Ini adalah permulaan dari peristiwa besar yang akan menimpanya. Kemudian tabir pelindung. Maryam membuat tabir untuk melindungi dirinya, baik saat membuka penutup kepala, kemudian berganti pakaian, atau bersuci dari haid. Hal ini menunjukkan kesucian dan kehati-hatiannya dalam menjaga diri. Nah, dan yang terakhir yaitu Jibril menjelma manusia sempurna. Pada awal kisah Maryam dipertemukan dengan sosok malaikat, yaitu Allah mengutus malaikat Jibril kepadanya. Jibril menjelma dalam bentuk manusia yang sempurna di hadapan Maryam. Penjelmaan ini adalah awal dari mukjizat kelahiran Sayyiduna Isa alaihi salam. Nah, kemudian terjadilah dialog antara Maryam dengan malaikat Jibril dan memberikan kabar gembira tentang kelahiran Isa alaihissalam. Nah, kemudian kisah berlanjut dengan dialog antara Maryam dan malaikat Jibril, sekaligus membawa kabar gembira dan ujian keimanan. Tentang perlindungan Maryam, yaitu Maryam ini terkejut ketika bertemu sosok laki-laki asing. Seraya berkata, sesungguhnya aku berlindung daripadamu kepada Tuhan yang Maha Pemurah, jika kamu seorang yang bertakwa. Nah, ini diabadikan di dalam Al-Quran, surat Maryam ayat 18, yang berbunyi, Qalat inni a'udzu birrahmani minka in kunta taqiyya. Sesungguhnya aku berlindung daripadamu kepada Tuhan yang Maha Pemurah. A'udzu birrahmani minka. Itu in kunta taqiyya, jika kamu seorang yang bertakwa. Ini menunjukkan keimanannya yang kuat yang dimiliki oleh Maryam, dan usahanya untuk menjaga diri dari hal-hal yang tidak senonoh. Kemudian dijelaskan juga tentang identitas Jibril. Nah, setelah ayat 18, ayat berikutnya yaitu Qala innama ana rasulu rabbik li ahabalaki gulaman zakiyah. Jibril alaihissalam menjawab, Innama ana rasulu rabbik, sesungguhnya aku ini adalah utusan Rabbmu. Li ahabalaki gulaman zakiyah, untuk memberimu seorang anak laki-laki yang suci yang kelak menjadi nabi. Nah, ini adalah pengungkapan identitas Jibril dan tujuan kedatangannya, yaitu menyampaikan anugerah ilahi. Dan yang terakhir yaitu tentang keheranan Maryam. Nah, Maryam ini kembali bertanya dengan keheranan, dengan nada yang heran. Pada ayat 20 dijelaskan, Qalat anna yakunu li gulamu walam yamsasni bashar walam aku bagiyah. Bagaimana akan ada bagiku seorang anak laki-laki, sedangkan aku tidak pernah seorang manusia pun menyentuhku, dan aku bukan pula seorang pezina. Nah, pertanyaan ini menunjukkan kejujuran dan kesucian Maryam, sekaligus rasa tidak percaya akan mukjizat yang akan terjadi. Nah, sahabat-sahabatku dimanapun kalian berada, melalui kisah Nabi Zakaria dan Maryam, kita belajar tentang kekuasaan Allah yang tak terbatas, yang mana ketika Allah sudah menetapkan apa yang telah ditetapkan untuk kita, maka itu bakalan terjadi. Dan kekuasaan Allah itu tidak ada batasnya. Dan yang
kedua yaitu pentingnya doa yang tulus sebagaimana yang dilakukan Sayyidina Zakaria alaihi salam. Pada ayat ketiga itu disebutkan inna da rabbahu nidaan khafiyya. Beliau berdoa kepada Allah dengan suara yang lirih. Ini juga menjadi metode dalam berdoa kepada Allah. Tidak harus dengan suara yang menggelegar pada saat kita berdoa kepada Allah, tapi dengan suara yang lirih pun kita mampu berdoa kepada Allah, yang mana ini dilakukan oleh Sayyidina Zakaria alaihi salam dan diabadikan di dalam Al-Quran. Yang berikutnya itu tentang kesabaran dalam menghadapi ujian. Sayyidina Zakaria alaihi salam, beliau seorang yang sabar dalam menghadapi ujian-ujian yang diberikan oleh Allah. Apa ujiannya? Di antaranya yaitu Sayyidina Zakaria, beliau selama 120 tahun tidak dapat mempunyai anak, ya. Tetapi ketika beliau sudah merasa bahwa umurnya ini sudah lanjut, tetapi beliau memiliki keinginan untuk mempunyai anak, maka beliau kembali lagi berdoa kepada Allah dengan doa yang sangat lirih, suara yang lirih dan penuh harapan, dan menunjukkan kelemahan dari dirinya sendiri, ya. Tapi karena beliau yakin kepada Allah, maka ujian yang dihadapinya ini bisa beliau hadapi dan beliau mendapatkan kebahagiaan setelah ujian yang dihadapinya. Dan yang berikutnya atau yang terakhir yaitu keimanan yang teguh. Dalam kondisi apapun, Nabi Zakaria, Ibunda Maryam, beliau tetap beriman kepada Allah. Walaupun apapun ujian yang dihadapi, keimanan mereka tetap teguh, yaitu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yakin beliau atas apa yang terjadi itu tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita dapat mengambil hikmah dari setiap ayatnya, dan semoga kita termasuk golongan orang-orang yang muhsinin, orang-orang yang baik menurut Allah Subhanahu wa taala. Baik, sahabat-sahabatku dimanapun kalian berada, demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati, itu datangnya dari saya dan saya mohon maaf sebesar-besarnya. Apabila ada yang baik, kata yang baik itu datang dari Allah. Sekian, kurang lebih mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.